saat itu. Nah, di antaranya hari Senin 23 November ada channel YouTube Point dengan lebih dari 1,3 juta subscriber di hari Senin. Nah, dia mempublikasikan video dengan judul Anies FPI berulah, Habib Rizik makin parah. Nah, ini dengan gambarnya seolah-olah Habib Rizik sedang dirawat di ruang, ada Anies Baswedan datang, Ustaz Selamat Ma'arif datang. Nama akunnya ada nggak? Nama akunnya ada. Apa namanya itu? Poin Majelis Hakim. Poin. POIN. Nanti kami serahkan linknya. Tapi gambar ini adanya di thumbnail. Thumbnail ini kalau klik link biasanya nggak muncul. Tapi kalau di searching, kalau di hari-hari itu dia akan muncul di timeline subscribernya. Nah ini Majelis Hakim. Ini tanggal 23 November. Sebelum Habib dirawat sudah seperti ini beritanya. Mereka berulah Habib Rizik makin parah. Seolah-olah Habib sedang dirawat intensif di kamar, ada Anies Baswedan, ada Ustaz Selamat Ma'arif. Ini sudah dikonfirmasi pada situ oleh Ustaz Selamat sebagai saksi. Ini salah satu yang beredar pada saat itu, kabar hoaxnya Habib Rizik makin parah keadaannya. Kemudian pada tanggal 24 November Majelis Hakim ada lagi video yang ditayangkan oleh channel Nafas Pembaharuan. Ini gambar-gambar di thumbnailnya, di cover. Cover itu biasanya muncul kalau kita searching judul, bukan klik-klik, sehingga nanti panitera bisa melihat. Kalau diklik-klik dia biasanya langsung nggak kelihatan covernya lagi. Nah, tanggal 24 November channel itu Nafas Pembaharuan dengan lebih dari 500.000 subscriber Majelis Hakim yang mulia. Upload video dengan judul Politik Terkini Merinding karena doa jahat terus Rizik dan para pentolan FPI bertumbangan. Azab terbayar kontan, Rizik dan para pentolan FPI bertumbangan tak tersisa. Ini 24 November Majelis Hakim yang mulia. Ini juga kalau diupload di siang ini berarti sebelum Habib berangkat ke rumah sakit ini udah ada. Karena kami kan berangkat ke rumah sakit 24 malam jam 11, sehingga masuk kamarnya itu 25 dini hari, masuk kamar rumah sakit. Kemudian tanggal hari Selasa 24 November juga ada berita dari Warta Kota tribunnews.co, nggak ada di situ, itu yang 26. Nah, ini link beritanya, judulnya beredar foto Habib Rizik Syihab terbaring sakit di jenggot Anies Baswedan, ini faktanya. Jadi channel Warta Kota tribunnews.com sampai mengklarifikasi saking viralnya ini foto Habib lagi, bahasa kita orang Betawi, tepar di rumah sakit, ada Anies, ada Ustaz Selamat Ma'arif, saking viralnya sampai Warta Kota Tribun News ikut klarifikasi. Jadi mendeteksi ternyata itu hoax. Nah, disimpulkan di situ nggak benar foto tersebut. Kemudian tanggal 26 November Majelis Hakim yang mulia. Nah, ini FIFA.co.id mengklarifikasi, ini beritanya berita Minggu 29 November, tapi isinya di dalamnya dia mengklarifikasi bahwasanya pada tanggal 26 November beredar di media sosial ada satu akun Facebook dan ini beredar luas sampai diklarifikasi pada tanggal 29 oleh FIFA. Nah, di situ FIFA menceritakan pada tanggal 26 November hari Kamis 2020 itu ada beredar di media sosial postingan kondisi kritis imam besar positif corona, kritis kondisinya. Itu beritanya bisa dilihat Majelis Hakim yang mulia. Ini membuat resah sekali. Ini diantara sekian banyak hoax-hoax yang beredar pada saat itu. Bahkan dengan narasi di sini kata FIFA, narasi yang upload itu semoga disegerakan. Nah, ini kan mendoakan, semoga disegerakan. Nggak tahu maksudnya disegerakan apa, tapi kalau dilihat dari postingannya disegerakan ini konotasinya negatif. Kemudian di tanggal yang sama 26 November juga selanjutnya Selanjutnya di tanggal yang sama 26 November juga Majelis Hakim ini ada juga postingan hari Kamis ini, sebelum Dr. Andi bikin pernyataan, sebelum saya bikin pernyataan, akhir cerita Habib Rizik lagi di rumah sakit terbaring seperti itu, akhir cerita seolah-olah tamat sudah selesai, akhir cerita Habib Rizik ini di tanggal 20. Nah, berita-berita hoax ini yang akhirnya beredar luas di masyarakat, para habaib, kiai, asatidz, ulama ini mempertanyakan ini betul Habib kritis. Apalagi sebelumnya kan nggak ada kabar Habib dirawat. Habis itu ada Bima Arya berhubungan Habib rawat, tambah resah, apa benar Habib kritis, apa benar Habib parah pakai fentil atau makin liar beritanya. Itu yang akhirnya memotivasi saya untuk membuat pernyataan Habib secara umum, secara garis besar Habib sehat walafiat, alhamdulillah.
Beliau di sini general check up, beliau di sini istirahat. Istirahat artinya dirawat, maksudnya beberapa hari istirahat di sini di rumah sakit Umi. Tapi beliau keadaannya sehat walafiat, stabil, nggak seperti yang digambarkan seperti itu, sehingga ketika saya klarifikasi itu mereka tenang. Nah, tapi setelah saya klarifikasi pun, dokter Andi klarifikasi pun tetap ada. Memang saya lihat ini niat sekali buzzer-buzzer ini. Nah, pada tanggal 27 November hari Jumatnya Majelis Hakim yang mulia, makin parah. Ada berita, ada di channel YouTube Zona Politik dengan subscriber lebih dari 240.000. Ini yang nonton lebih dari 400.000, lebih banyak dari subscribernya. Nah, di situ dengan cover tertulis ada perempuan nangis, Habib dirawat di dalam itu, FPI berduka amat, Rizik tak terselamatkan. Jika Tuhan berkehendak manusia bisa apa? Ini Majelis Hakim. Nah, ini di hari Jumat. Setelah saya bikin pernyataan masih ada tetap yang seperti itu. Kemudian hari yang sama Jumat juga berikutnya 27 November ada lagi, linknya ada, semuanya masih bisa dibuka. Ini video masih eksis sampai saat ini dan penontonnya bertambah terus. Nah, 27 November berita terkini Rizik Syihab dihukum Allah. Begini kondisinya sekarang, buka FPI, innalillahi, kondisi imam besar menakutkan. Ini setelah kami, jadi ingat sekali yang melihat buzzer-buzzer ini nggak berhenti. Bahkan sampai beliau setelah pulang pun, setelah ada video pernyataan saya, setelah ada video Habib Rizik tampil menyatakan saya segar bugar untuk menenangkan orang-orang, bahkan udah lihat, udah jelas beliau segar bugar. Makin parah selanjutnya tanggal 29 ini mereka memberitakan terbongkar, innalillah, hasil tes Habib Rizik mengejutkan, tak tertolong, kondisi makin sekarat, azab Tuhan tidak pernah salah orang. Jadi ditayangkan oleh Pak Net TV, disaksikan 120.000 viewer lebih. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir pada tanggal 29 juga, ini puncaknya nih, Zona Politik dengan 200 subscriber lebih, 200.000 subscriber lebih, mengupload berita terkini ratusan orang bawa keranda Rizik Syihab, duka FPI dan simpatisan. Ini udah puncaknya Majelis Hakim, udah bukan sekarat lagi, udah innalillahi ini. Jadi ini kacau sekali pada saat itu berita-berita ini. Semata-mata berita-berita inilah, khususnya sebelum saya mengungkapkan tadi, ini yang setelahnya, artinya yang setelahnya itu menunjukkan bahwasanya mereka masif sekali menyerang. Yang sebelum saya mengungkapkan itu yang beredar itu, dan masih ada lagi Majelis Hakim, sebagian dihapus. Waktu itu saya pernah lihat ada satu channel Johannes Liyong atau apa itu dengan 1 juta subscriber lebih di YouTube, juga mengupload seperti itu, kondisi Habib sekarat dan lain sebagainya. Tapi setelah saya cari udah dihapus postingannya. Ada beberapa medsos lagi yang akhirnya sudah dihapus. Ini yang akhirnya mendorong saya, karena timbul keresahan akibat ini begitu liar sekali. Ini yang akhirnya mendorong saya untuk mengklarifikasi bahwasanya Habib Syihab semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk meredam keresahan, kekhawatiran yang ada di kalangan ulama, habaib yang menanyakan, khususnya murid-murid beliau, santri-santri beliau dan lain sebagainya. Demikian penjelasan beliau.